Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Nur akan menjelaskan mengenai benda menggelinding. Benda menggelinding. Ketika benda menggelinding, misalkan bolpen ini menggelinding, dia melakukan dua gerakan, yaitu gerakan translasi lurus sama gerakan melingkar. Jadi ini bolpen ini kalau menggelinding melingkar terhadap sumbu putarnya di tengah. Ketika benda menggelinding, energi kinetik yang dipunyai adalah energi kinetik totalnya adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi, di mana energi kinetik translasi dinyatakan dengan persamaan setengah mv kuadrat, sedangkan energi kinetik rotasi dinyatakan dengan setengah I kali omega kuadrat. Dengan M adalah massa, V adalah kecepatan, I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Jadi di sini untuk energi kinetik ketika benda menggelinding ada dua, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Untuk benda menggelinding yang pertama adalah benda menggelinding pada bidang datar. Menggelinding pada bidang datar. Ketika benda menggelinding, ada dua persamaan yang harus kalian pahami. Persamaan yang pertama adalah berlaku persamaan sigma F sama dengan M kali A. Ini persamaan yang berlaku pada gerak translasi. Yang kedua adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Ada dua persamaan ini yang harus kita pahami ketika benda menggelinding. Misalkan benda yang menggelinding di sini adalah bola pejal. Bola pejal itu contohnya adalah kelereng atau bola tolak peluru. Ketika bola menggelinding, yang menggelinding ini adalah bola pejal. Benda bisa menggelinding karena ada gaya F. Lintasannya lurus. Ya. Kalau benda ditarik dengan gaya F ke kanan, maka akan terjadi gesekan antara bola dengan lantai arahnya ke kiri, yang saya nyatakan dengan F kecil. Menurut persyaratan daripada benda menggelinding, berlaku persamaan sigma F sama dengan M kali A atau sigma tau sama dengan I kali alfa. Sedangkan di sini untuk benda bola pejal, persamaan pertama berlaku persamaan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ada dua gaya, F besar ke kanan, F kecil ke kiri. Berarti dinyatakan dengan F besar dikurangi F kecil sama dengan M kali A. Maka F dapat dinyatakan dengan M kali A ditambah dengan F kecil. Ini adalah persamaan 1. Syarat yang kedua adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Dengan I adalah momen inersia bola pejal. Momen inersia bola pejal dinyatakan dengan 2/5 M kali R kuadrat. Kalian bisa membukanya pada buku kalian di halaman 11 tentang rumus-rumus momen inersia benda yang bentuknya teratur. 2/5 mr².
Toh di sini benda gaya F tidak menyebabkan benda berputar. Jika bola di sini jari-jarinya adalah R, maka toh yang menyebabkan benda berputar toh adalah F kecil, muternya ke sana searah jarum jam. Maka dapat dinyatakan dengan F kecil kali R sama dengan I kali alfa. I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Sedangkan alfa, kalau kemarin Bu Nur menjelaskan, alfa sama dengan A/R, atau A kecil sama dengan alfa kali R. Ya, atau alfa kali R. Maka alfa dapat dinyatakan dengan A kecil dibagi dengan R dengan A adalah percepatan. Dari sini R sama R saya coret, ini tinggal satu R sama R. Maka F dapat dinyatakan dengan 2/5 M kali A. M kali A, persamaan kedua. Jika persamaan kedua saya substitusi ke persamaan pertama, maka persamaan 2 disubstitusi ke persamaan pertama, maka berlaku persamaan F sama dengan M kali A ditambah dengan 2/5 MA. F sama dengan F besar sama dengan, ini disamakan penyebutnya 5, berarti 5/5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 tambah 2 disamakan penyebutnya 5, berarti 5 MA ditambah dengan 2 MA. Maka F dapat dinyatakan dengan 7/5 MA. Maka A dapat dinyatakan dengan 5F/7M. Ini adalah rumus percepatan ketika benda menggelinding, yaitu bendanya adalah bola pejal. Untuk benda yang lain, misalkan silinder pejal, I-nya tidak sama, I-nya adalah setengah mr kuadrat, maka rumusnya tidak menjadi 5/7 F/M, melainkan 2/3 F/M. Sekarang perhatikan contohnya. Kalian buka bukunya, buku halaman 24, nomor 24. Halaman 37. Buku halaman 37 nomor 24. Di situ diketahui adalah bukan bola pejal melainkan silinder pejal. Silinder pejal. Silinder pejal dengan I-nya, momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Kalau kalian buka di buku kalian, maka akan A ketemu 2/3 F/M. Di dalam soal halaman 37 diketahui F sama dengan 121. F diketahui 21. Di sini F sama dengan 21 Newton, sedangkan massa roda diketahui sama dengan 5 kg dan jari-jarinya R sama dengan 50 cm. Yang ditanyakan adalah berapa nilai A. Nilai A di sini dapat dinyatakan sama dengan 2/3 F/M. Maka A dapat dinyatakan dengan 2/3, F-nya sama dengan 21, M-nya sama dengan 5. Kita hitung
21 dibagi 3, 7. 7 kali 2, 14 dibagi 5 sama dengan 2,8 meter per sekon. Yang harus kalian perhatikan, jangan hiraukan R. R di situ sebagai pengecoh dalam soal. Jadi R tidak mempengaruhi daripada besarnya percepatan benda. A dinyatakan dengan 2/3 F per M untuk roda pejal. Lain lagi kalau kelereng pejal atau bola pejal 5/7 F per M. Beda. Jadi diperhatikan untuk setiap benda mempunyai percepatan berbeda-beda tergantung bentuk bendanya. Kalau ini benda menggelinding pada bidang datar. Selanjutnya yang kedua adalah benda menggelinding di bidang miring. Benda menggelinding di bidang miring. Kalau saya gambarkan, ketika benda menggelinding bidang miring dengan sudut kemiringan theta, misalkan di sini adalah bendanya, di sini roda pejal. Roda pejal. Kita gambar gaya yang bekerja. Di sini dinyatakan dengan W sin theta. Yang ke bawah ini adalah W. Sedangkan yang ke bawah di sini W cos theta. Yang ke atas adalah N. Ketika benda bergerak ke bawah, ada gaya gesek arahnya ke atas. Gaya geseknya arahnya ke atas. Ini adalah gambar gaya-gaya ketika bergerak menggelinding. Yang pertama yang kita lakukan adalah konsep yang pertama tadi, ketika benda menggelinding berlaku persamaan sigma F sama dengan 0 dan sigma F sama dengan M kali A dan sigma tau sama dengan I kali alfa. Yang pertama, sigma F sama dengan M kali A. F-nya adalah F besar. Yang ke bawah di sini adalah W sin theta. Karena benda menggelinding ke bawah, maka yang positif adalah gaya W sin theta. Dikurangi dengan F kecil ke atas sama dengan M kali A. Maka W sama dengan M kali G sin theta dikurangi F kecil sama dengan M kali A. Maka F kecil sama dengan, ini pindah ke kanan menjadi negatif, negatif dibagi negatif positif. Berarti MG sin theta dikurangi dengan MA. MA positif dibagi negatif menjadi negatif. Persamaan 1. Selanjutnya, persamaan yang kedua berlaku persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa. Seperti tadi, yang menyebabkan benda bergerak adalah F kecil, bukan W sin theta, karena ini arahnya lurus. Kalau ini yang menyebabkan benda menggelinding, berarti arahnya di sini berlawanan jarum jam. Maka negatif F dikali R sama dengan rumus momen inersia roda pejal dinyatakan dengan setengah M kali R kuadrat, sedangkan alfa dinyatakan dengan A per R. Ya, maka persamaannya R sama S saya coret. Maka F kecil dapat dinyatakan dengan setengah M kali A. Sedangkan F ini negatif, maka dinyatakan dengan negatif setengah M kali A. Selanjutnya persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Ini persamaan kedua. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan pertama.
persamaan 2 disubstitusi ke persamaan pertama. Maka dinyatakan dengan setengah min setengah M kali A sama dengan M kali G sin theta dikurangi dengan M kali A. Min setengah M kali A sama dengan MG sin theta dikurangi dengan M kali A. Selanjutnya ini plus ya, ini plus ya. M kali A, M sama M dicoret. M. Maka menjadi setengah A sama dengan G sin theta dikurangi A. A pindah ke sini, negatif pindah ke sini menjadi positif. Berarti setengah A ditambah A sama dengan G sin theta. Berarti setengah tambah 1 nilainya 3/2A sama dengan G sin theta. Maka A sama dengan 2G, 2 kali G, 2G sin theta dibagi dengan 3A. Ini benda yang menggelindingnya adalah roda pejal pada bidang miring, maka dinyatakan dengan 2G sin theta dibagi dengan 3A. Bagaimana menentukan kecepatan ketika benda menggelinding? Karena ketika benda menggelinding pada bidang miring, kecepatannya berbeda ketika benda meluncur. Untuk menentukan kecepatan pada kecepatan benda ketika menggelinding. Ketika menggelinding berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ketika benda pada ketinggian di sini ketinggiannya adalah H, maka energi potensial di sini ketika benda masih diam, energi kinetiknya sama dengan 0, sedangkan energi potensialnya sama dengan mgh. Ketika sudah di dasar tidak mempunyai energi potensial karena tidak mempunyai ketinggian, yang dipunyai adalah energi kinetik. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Posisi yang pertama, ini posisi yang kedua. Berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik dinyatakan dengan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Energi kinetik totalnya sama dengan tadi, karena menggelinding berarti energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Ketika di posisi 1, energi potensialnya sama dengan mgh. Maka saya nyatakan dengan mg kali H ditambah energi kinetiknya sama dengan 0 karena masih diam. Ketika di posisi dasar, energi potensialnya 0, sedangkan energi kinetiknya sama dengan energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Berarti Q0 ditambah dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah I kali omega kuadrat. Maka persamaannya yang ruas kiri sama dengan M kali G kali H sama dengan setengah M V kuadrat ditambah dengan setengah, misalkan I-nya dinyatakan dengan MR kuadrat kali omega. Omega diingat, omega kemarin sama dengan, kalau V sama dengan omega kali R, maka omega dapat dinyatakan dengan
V per R. Maka saya ganti omega sama dengan V kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Kalau R-nya saya coret, ya, maka akan menjadi persamaan di ruas kiri MGH sama dengan setengah M V kuadrat ditambah dengan setengah M kali V kuadrat. M sama M saya coret, maka di sini GH sama dengan setengah V kuadrat tambah setengah V kuadrat sama dengan 1 akan menjadi V kuadrat. V kuadrat di sini sama dengan GH. Maka V dapat dinyatakan dengan akar GH. Kalau ini bendanya, kalau rumusnya I sama dengan MR kuadrat saja, itu adalah untuk bola atau untuk silinder tipis, silinder berongga, batang silinder berongga MR kuadrat. Untuk benda yang lain, maka di situ energi kinetiknya sama. Energi kinetiknya berbeda. Secara umum, ketika benda menggelinding, secara umum rumus percepatan dan kecepatan ketika benda menggelinding dinyatakan dengan A sama dengan, kalau di bukumu ada di halaman 24, yaitu A sama dengan G sin theta dibagi dengan 1 plus K, dengan K adalah pengali. Misalkan silinder berongga MR kuadrat, berarti pengalinya adalah 1. Kalau roda pejal setengah MR kuadrat, berarti K-nya sama dengan setengah. Kalau bola pejal sama dengan 5 per 2 per 5 MR kuadrat, berarti K-nya sama dengan 2 per 5. Sedangkan untuk kecepatannya V sama dengan akar daripada G sin theta, akar daripada 2GH, ya, akar 2GH dibagi dengan 1 per K. Ini adalah rumus percepatan dan kecepatan ketika benda menggelinding pada kemiringan tertentu. Perhatikan soal latihan 1.12 halaman 28. Di situ ada silinder tipis berongga. Silinder tipis berongga. Kalau saya gambarkan, ya di sini sudutnya theta, ketinggiannya H sama dengan 6 meter. Di sini ada bendanya silinder tipis berongga. Silinder tipis berongga. Maka momen inersianya dinyatakan dengan MR kuadrat. Maka di sini K-nya nilainya sama dengan 1 pengalinya. Maka dipakai persamaan untuk mencari, hitunglah kecepatan dan percepatan misalkan. Tentukan percepatan yaitu A, dan kecepatan V ketika bola silinder menggelinding. Berarti A di sini sama dengan G sin theta
Misalkan di sini tetanya diketahui 37 derajat. Dinyatakan dengan G sin teta dibagi dengan 1 plus K. Maka G nilainya 10, sin 37 adalah 3/5. Sin 37 nilainya adalah 3/5. Maka di sini dinyatakan dengan sin 37 nilainya 3/5 dibagi dengan 1 plus 1 karena pengalinya di sini adalah 1. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dibagi 5 1. 1 kali 3 sama dengan 3 meter per sekon. Sedangkan yang B, kecepatan. Kecepatan dinyatakan dengan 2GH dibagi dengan 1 plus K. Berarti sama dengan akar 2 kali 10, ketinggiannya adalah 6 dibagi dengan 1 ditambah 1. 1 tambah 1 2. Dicoret habis berarti sama dengan akar 60 meter per sekon. Ini adalah untuk kecepatan silinder tipis berongga yang menggelinding di atas bidang miring. Kalau untuk kecepatan meluncur, V kalau ketika meluncur hanya dirumuskan dengan 2GH. Maka di sini akan menjadi ketemu 2 kali 10 kali H6 sama dengan akar 120 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan ketika benda menggelinding sama meluncur adalah besar kecepatan benda ketika meluncur. Jadi di situ yang harus kalian perhatikan, ketika benda menggelinding kecepatannya tidak sama ketika meluncur. Ya, itu contoh dari silinder tipis berongga yang menggelinding di atas bidang miring. Kalian harus bisa membedakan ketika benda yang ini silinder tipis, untuk benda yang lain tidak sama karena faktor pengalinya K tidak sama. Untuk silinder pejal di situ setengah MR kuadrat, maka K-nya adalah setengah. Coba semoga kalian bisa mengerti apa yang dijelaskan Bu Nur. Kalian catat di sini di buku kalian. Untuk selanjutnya, uji prestasi mandiri 1.4 halaman 28 silakan dikerjakan. Yang sudah selesai tolong dikirim di WA-nya Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.